Yang pertama yaitu dasar pengetahuan. Pendidikan adalah kunci perubahan dalam masyarakat yang maju yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar kehidupan. Namun, pendidikan menghadapi tantangan dalam mengaktualisasi perannya, terutama dalam proses pengajaran dan transfer pengetahuan. Kurikulum sebagai pedoman pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini. Kurikulum bukan hanya sekedar rencana pengajaran, tetapi mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mencakup relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Kurikulum harus selalu beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan melibatkan semua pihak dalam proses pengembangannya. Kurikulum dan pembelajaran saling terkait erat. Kurikulum memberikan arahan dan isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses implementasi dan kurikulum. Tanpa kurikulum yang jelas, pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Dan tanpa pembelajaran yang baik, kurikulum tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, keduanya harus saling mendukung untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka sejumlah prinsip dan proses pengembangannya harus meliputi seperti pertama, melalui prinsip relevansi, yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, dan keempat adalah prinsip efektivitas. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan 10 aksioma atau aturan baku yang terdapat dalam kurikulum. Aksioma-aksioma tersebut adalah pertama, bahwa perubahan itu pasti, yang kedua kurikulum itu sebagai produk dari masyarakat, kemudian ada perubahan yang terjadi secara bersamaan dan ada perubahan setelah terjadi kurikulum baru, yang keempat adalah perubahan kurikulum terjadi karena ada perubahan dalam masyarakat, kelima, perubahan kurikulum merupakan kerjasama semua kelompok, nomor 6, perubahan kurikulum merupakan proses pengambilan keputusan, dan yang ketujuh ada perubahan kurikulum bersifat berkelanjutan dan tiada akhir. Perubahan kurikulum merupakan proses yang komprehensif. Kedelapan adalah pengembangan kurikulum dilaksanakan secara sistematis. Dan yang terakhir adalah perubahan kurikulum berawal dari kurikulum yang sudah ada. Dengan demikian, kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh pengembang kurikulum. Teori tidak akan selalu sama dengan kenyataannya. Oleh karena itu, sama dengan pembahasan yang sekarang, berdasarkan dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan, bahwa ada pula muncul masalah kurikulum yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Masalah tersebut terdapat 3. Yang pertama ada, sebagai masyarakat menganggap kurikulum hanya sebatas pada persoalan dokumen mati yang selalu mengiring perjalanan politik nasional. Yang kedua ada, kurikulum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah kegiatan antara pembelajaran instruksional, sehingga dalam implementasinya antara konsep yang diideakan dalam konsep kurikulum tidak sebanding lurus dengan kenyataannya di kelas. Dan yang terakhir adalah perubahan kurikulum nasional kurang mempertimbangkan sisi kesiapan dari para pengembang kurikulum di sekolah, yaitu kepala sekolah, pengawas, dan guru serta siswa. Dan berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, video ini bertujuan untuk mendukung pengembangan ilmu pendidikan dan membantu mahasiswa memahami perkembangan kurikulum di Indonesia, serta membahas konsep, landasan, model kurikulum, dan teori pembelajaran untuk menciptakan guru profesional yang inovatif. Selanjutnya, ruang lingkup dalam buku ini diantaranya kurikulum dan pendidikan, profesionalisme guru, konsep dan landasan dan model kurikulum, kebijakan pengembangan kurikulum, teori, dan perspektif. Selanjutnya, dalam metode penulisan buku ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten. Analisis dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait kurikulum dan pembelajaran. 2 sumber yang digunakan adalah sumber primer, yaitu referensi utama seperti buku Development of Curriculum karya Olivia dan Saylor. Yang kedua, sumber sekunder berupa hasil penelitian peraturan, jurnal, majalah, dan artikel terkait. Seluruh buku bacaan, baik yang dipublikasikan maupun koleksi pribadi, dianalisis. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa dan praktisi pendidikan dalam bahan kajian bidang pendidikan.